Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi kami yang bernama sipebu.com. Di sini aplikasi kami untuk manajemen data dalam sebuah kelompok tani BPP yang berada di Pebayuran. Sebelumnya kami perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu saya Lutfi Nurfakih, yang kedua Nur Azani Bayu Reski, dan yang terakhir yaitu M. David Saputra. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Padi merupakan komoditas tanaman yang sudah ada sejak berabad-abad, telah dibudidayakan oleh kalangan tani di seluruh Indonesia. Tanaman yang punya ekonomi yang tinggi akan selamanya dibutuhkan karena padi merupakan tanaman penghasil beras untuk kebutuhan konsumsi makanan, kebutuhan nutrisi semua manusia. Untuk budidaya padi juga membutuhkan panduan yang lengkap, mendapatkan hasil produksi maksimal, serta penanganan hama yang baik serta efisien. Aplikasi manajemen data kelompok tani kami digunakan untuk mempermudah pengelolaan data kelompok tani terdapat pada suatu wilayah tersebut agar data dari suatu kelompok tani lebih terukur dan membantu dalam proses penyuluhan di kelompok tani tersebut. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana membuat sistem pengelolaan data Gapoktan. Yang kedua, memudahkan karyawan atau pegawai melakukan penginputan data Gapoktan. Yang ketiga, bagaimana cara membangun aplikasi sistem pendataan Gapoktan. Selanjutnya akan disambung oleh Saudara David. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah, di mana yang pertama itu ada pengguna aplikasi web ini dibutuhkan hanya untuk sistem pekerjaan para penyuluh BPP Pebayuran. Yang kedua itu ada sistem ini belum memberikan informasi yang tersedia untuk publik, jadi masih bersifat privat, aplikasi di dalam sebuah institusi tersebut. Yang ketiga ada sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga JavaScript, ada CSS, jQuery, JSON, dan MySQL sebagai database-nya. Tujuan penelitian kami yaitu untuk membangun sistem manajemen data petani dan juga membangun sistem informasi yang mampu memberikan informasi bagi para petani di Pebayuran. Aplikasi kami yaitu untuk mempermudah mengontrol data kelompok tani yang terdapat di institusi tersebut. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Itu manfaatnya yaitu untuk menampilkan ringkasan data penyuluh dan kelompok tani, memberikan informasi tentang petani yang ada di wilayah tersebut, memudahkan para penyuluh dalam mengelola data para petani, maupun itu penyuluh ataupun petani dari masyarakat tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Azani Bayu Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Azani Bayu Reski akan menjelaskan tentang user case diagram. User case diagram ini pertama itu di programnya itu dari user itu bisa mengakses ke landing page-nya. Landing page-nya nanti ada di demo gimana. Jadi di dalam landing page tuh ada include login sama dashboard dan kelola data. Nanti ini rencananya di kelola data ini bisa diakses untuk user, tapi belum bisa diakses untuk sekarang karena masih dalam tahap pengembangan. Udah itu kalau untuk admin sendiri nih bisa login, bisa logout, bisa kelola data untuk akses semuanya. Udah itu ini untuk kelas diagramnya. Kalau diagram home ini tuh home ini ada indeks, dari indeks ini tuh ada login,
index login, udah itu ada function proses login sama logout. Di proses login ini bisa dari login ini masuk ke dashboard. Dashboard ini ada konstruk, udah itu ada index. Nah, dari dashboard ini nih baru ke data tabel yang lain. Udah pertama ini data tabel, konstruk, udah itu ada function hapus, simpan, function index sama edit. Udah itu dari dashboard lagi nih ada hama. Hama ini sama juga datanya kayak yang di atas, dan pupuk, ada bantuan sama lahan. Kalau untuk data tabel ini nanti di dalamnya ada data tambahan sih. Ini kalau untuk kesimpulan dari aplikasi kami ini, dengan adanya aplikasi ini aplikasi manajemen data kelompok tani ini agar mempermudah para petani dan karyawan BPP Pebayuran untuk melakukan penyuluhan atau edukasi tentang pentingnya budidaya padi, dan adanya aplikasi Karawan bisa dapat mudah meningkatkan menginput data kelompok tani serta karyawan. Baik, presentasi yang dapat saya sampaikan sampai di situ. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Boleh diambil kembali oleh teman saya. Ya, selanjutnya akan ada sesi untuk demo aplikasi yang disampaikan oleh Saudara Bayu. Ini kalau untuk demonya kita bisa mengakses cpbu.com. Ini tampilan landing page-nya. Landing page-nya, ini data itunya, ini timnya, sama ini. Udah itu kita login. Nah, ini bisa dijelaskan yang dashboardnya oleh teman saya, Lutfi. Jadi tampilan awal dashboard di sini hanya memberikan data apa aja yang udah ada di tabel penyuluh, gapoktan, hama, dan lain-lainnya. Jadi di sini yang sudah ada datanya tuh di gapoktan ini udah ada 2 kelompok data yang diinput. Di sini udah terhubung dengan database yang ada di tabel. Terus ada data penyuluh juga udah terinput, dan hama dan bantuan juga sudah ada. Dan di bawah ini dalam bentuk grafiknya, penyuluh ada 3 sudah otomatis terinput sama yang di tabel. Terus ada hama, jumlah datanya 2, ada gapoktan, dan terakhir yaitu bantuan. Lanjut kita ke profil pengguna. Di profil pengguna ini nantinya bakal tampil dari si admin, user nanti yang telah mendaftar atau yang sebagai karyawan di BPP di sana. Nanti otomatis bakal yang mengelola datanya siapa bakal dijadikan admin user di sini. Selanjutnya di table ini ada banyak, yang salah satunya yaitu ini table penyuluh. Nah, ini yang table penyuluh ini tadi udah sama ya, dari dashboard ada 3 data. Terus di tombol tambah di sini ada untuk menambah data, misalkan nama, terus jabatannya apa. Nah, sini banyak udah ada tuh pilihan daerah yang ada di Pebayuran, terus kontak, terus di sini edit sudah bisa dijalankan. Tombol hapus juga sudah bisa dijalankan, serta view ini juga bisa.
Nah, nanti bakal kelihatan. Selanjutnya di Gapoktan sama, di sini bisa ada tombol tambah. Nah, di sini nanti nama ketuanya, ketua Gapoktannya siapa, terus tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, usianya, nama Gapoktannya apa, dan serta jabatan di Gapoktannya apa. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Bayu. Ini dari tabel lahan. Ini nih yang untuk lahan semuanya nih ada 4 data. Kalau ini untuk bagian tambahnya, kalau untuk desa kecamatan nih kita langsung bisa pilih dari desa mana, sama ini untuk luas lahannya. Udah itu habis tabel lahan itu untuk hama. Nah, kalau untuk hama ini ada 2 sesuai kayak di dashboard tadi. Kalau untuk tambahnya sendiri nih, ini udah untuk jenis hamanya. Ini hamanya sendiri nih, kalau di tempat penyuluhan kita, tempat ini penelitian kita dulu ini untuk petani padi. Jadi ini hama-hamanya tinggal dipilih, yaitu cara penanganannya tinggal dimasukin. Kalau ini startnya tinggal kita tulis aja, misalnya mau nyari tikus udah jalan. Udah itu ada pupuk, ini bagian pupuk sama kayak yang tadi. Ini tambah jenisnya, kandungan pupuknya, keterangan sama harga. Ini kalau untuk keterangan sendiri nih, pupuk kan kadang ada yang subsidi, ada non subsidi. Jadi dipilih keterangan di sini. Udah itu bisa dijelaskan oleh teman saya, David, kalau untuk bagian bantuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian bantuan itu terdapat apa saja. Yang pertama itu ada tombol tambah. Di situ terdapat kelurahan dari mana dapat bantuan apa dan jenis bantuan apa yang diperoleh, dan juga ada periode penerimaan, misalnya dari tanggal berapa gitu. Pas pendapatnya keterangannya itu bantuannya dari pemerintah atau dari badan daerah setempat dan lain-lain. Selanjutnya ada tombol edit juga di sini, sama seperti yang lainnya, bisa diedit dan juga dihapus. Selanjutnya itu ada logout. Kalau di logout dia akan kembali lagi ke halaman login. Dan kembali ke halaman landing page. Mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan diambil oleh teman kami, Lutfi Nurpati. Baik, dari aplikasi kami kesimpulannya mungkin masih banyak kekurangannya dari aplikasi kami, dan ini juga masih perlu dikembangkan lagi ke depannya agar fungsinya tidak hanya bisa CRUD saja, kan bisa membuat inovasi yang lain dalam aplikasi ini. Baik, segitu saja mungkin presentasi dan demo aplikasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.